Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari 11W1. Di sini kami sudah mengunjungi Museum Juang 45 dan di sini kami akan menjelaskan isi-isi dari museum tersebut. Silakan simak berikutnya. Perkenalkan, nama saya Atalia Galani, nomor absen 2. Saya Kuratu Aini, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Cetri Syadiara, nomor absen 5. Nama saya Muhammad Muhammad dengan nomor absen 21. Nama saya Rafkan Mukhtar Siregar, saya dari absen 28. Nama saya Neto Sijaga, absen nomor 14. Nah, jadi kita udah berada di Museum Juang 45. Museum ini tepat berada di Jalan Pemuda nomor 17. Jadi museum ini didirikan oleh Saparudin Barus pada tanggal 2 Mei 2017. Dia itu adalah seorang kolektor uang yang sangat peduli terhadap alat tukar dengan Indonesia. Makanya didirikannya museum ini. Jadi museum ini dulunya adalah Museum Alat Tukar di Indonesia. Nah, tapi sekarang juga ada peralatan-peralatan di masa perjuangan dari tahun 1945 sampai 1949. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan barang-barang yang ditemukan saat perang gerilya. Barang yang pertama adalah obat-obatan tradisional. Obat-obatan tradisional ini adalah obat-obatan yang digunakan pada zaman tersebut, seperti tembakau, pala, gambir, sirih, pinang, dan lain-lain. Nah, obat-obatan inilah yang menyembuhkan para prajurit-prajurit kita yang terdahulu. Selanjutnya ada radio gambun. Radio gambun ini adalah alat untuk mendengarkan berita-berita seperti layaknya radio pada biasanya. Lanjut ke barang berikutnya, yaitu ada granat dan juga peluru. Granat dan juga peluru ini adalah barang rampasan negara lain demi melindungi negara kita sendiri. Lanjut ke barang terakhir, yaitu adalah bom botol. Bom botol ini adalah senjata berupa botol bekas yang diisi dengan spiritus serta minyak, kemudian diberi sumbu. Nah, senjata ini merupakan senjata pada zaman masa gerilya. Dan yang terakhir adalah bambu runcing. Bambu runcing adalah senjata yang paling ikonik dalam Indonesia, yaitu alat yang digunakan para prajurit-prajurit untuk melindungi negara kita sendiri. Uang koin tertua juga ditemukan di Sumatera Utara adalah dari koin kerajaan Sriwijaya, yaitu kota dinasti Umayyah dan koin dinasti Abbasiyah yang ditemukan di situs Boma, Tapanuli Tengah. Selanjutnya, koin-koin kerajaan lain yang ditemukan di Sumatera Utara adalah koin Kesultanan Batu Bara, Aksai, serta Kesultanan Aceh. Nah, macam-macam koin yang ditemukan itu seperti ini: koin dinasti Umayyah pada abad ke-7 Masehi, lalu koin dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Lihat lebih dekat kita koin-koin yang sudah tertinggal pada abad ke-12 Masehi, yang ini 16 Masehi, dan yang ke-17 Masehi. Uang negeri Inggris pada abad ke-17 Masehi. Jadi kita memiliki sepeda model. Sebetulnya digemari oleh DPR, gubernur maupun pejabat di Medan atau enggak di Sumatera Utara. Sebelumnya orang-orang di Sumatera Utara menyukainya karena ada beberapa fitur yang memang menarik buat sepeda ini. Mari kita lihat. Jadi kita memiliki lampu yang diaktifkan melalui dinamo. Jadi pada tahun 1950-an sepeda ini sangat gemar digunakan oleh pejabat-pejabat. Dan ketika tahun itu kita belum ada baterai yang canggih untuk di Indonesia. Jadi kita menggunakan dinamo ini yang akan berputar dengan sangat kencang ketika roda depan bergerak, maka lampu akan menyala. Dan di sini memiliki lonceng. Dan kita juga memiliki kursi belakang supaya penumpang kita dapat duduk di belakang, dan tas untuk ketika pejabat ingin membawa dokumen maupun barang personal. Perjanjian Linggarjati yaitu perjanjian yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 yang berisi pengakuan Belanda secara de facto terhadap Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu setelah itu ada perjanjian Renville yang terjadi pada 17 Januari 1948 yang berisi ternyata Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari Indonesia. Setelah itu ada konferensi meja bundar yang dilangsungkan pada 27 Desember 1949 yang akhirnya Belanda menyerahkan seluruh kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan tidak dapat mencabut hak tersebut lagi. Nah, pada agresi militer Belanda kedua, Presiden Soekarno
Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Brastagi pada tanggal 22 Desember tahun 1948 selama 23 hari. Asingannya pun dipindahkan ke Parapat pada tanggal 1 Januari 1949 selama 2 bulan. Setelah masa pengasingannya habis, Sultan Syahrir pun dibebaskan dan kembali ke Jakarta. Maka dari itu Presiden Soekarno dan Haji Agus Salim tertinggal di Parapat. Jadi di sini kita memiliki perangko nikah, dan perangko ini Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat 1945. Terbukti mereka mencetak Tindih pada tahun 1947 di perangko mereka yang diproduksi pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Ini menandakan bahwa sampai 1947 Belanda tidak mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi di samping saya adalah kumpulan uang-uang lemah yang dikumpulkan oleh Saparudin Barus.